Suatu malam, ada seorang pemuda yang sedang menangis melihat layar handphonenya. Pemuda itu bernama Chen Yuan. Dan Chen Yuan menangis, karena pacarnya itu ingin putus dengannya. Mengetahui pacarnya ingin putus, Chen Yuan pun lantas menanyakan, apakah dirinya itu melakukan kesalahan. Sambil menangis, Chen Yuan memberitahukan kepada pacarnya, bahwa dia itu sudah merencanakan masa depan mereka berdua, yang akan menjadi keluarga yang bahagia, mempunyai 2 orang anak yang cantik, dan mempunyai rumah dan mobil sendiri. Jadi, Chen Yuan mengaku akan bekerja keras, untuk mewujudkan semua itu. Dan Chen Yuan juga meminta maaf, jika pacarnya itu marah karena ia tidak membelikan air ajaib, yang pacarnya itu mau. Dan Chen Yuan juga berjanji, akan membelikan pacarnya itu air ajaib, jika gajian bulan depan sudah masuk. Akan tetapi, ketika Chen Yuan mengirimkan pesan tersebut, tiba-tiba ada notifikasi, bahwa nomor chat Chen Yuan itu sudah dihapus, jadi Chen Yuan perlu mengirimkan verifikasi permintaan pertemanan lagi, jika ingin melakukan chatting dengan nomor tersebut. Melihat pacarnya menghapus pertemanan chatnya, Chen Yuan pun langsung shock dan tidak berdaya. Namun di saat yang bersamaan, teman sekamar Chen Yuan mengajak Chen Yuan bermain game yang sedang mereka mainkan. Akan tetapi, sesaat setelah Chen Yuan shock dan tidak berdaya karena pacarnya menghapus pertemanan chat dan minta putus, Chen Yuan langsung memukul meja dan langsung pergi berlari ke kamar. Melihat Chen Yuan memukul meja dan mengurung diri di kamar, teman sekamarnya langsung tahu dan juga paham, bahwa Chen Yuan itu putus lagi dengan pacarnya. Bahkan teman sekamarnya mengatakan, bahwa ini adalah yang ke-6 kalinya. Beberapa saat kemudian, Chen Yuan pergi menemui pacarnya yang ingin putus, yang bernama Lin Shutong. Dan Chen Yuan telah mengejar-ngejar dan juga menjadi pacar Lin Shutong, selama 3 tahun terakhir. Melihat Chen Yuan menemuinya, Lin Shutong terlihat sangat malu, karena orang-orang jadi memperhatikan mereka berdua. Sambil memberikan makanan kuo baoro kepada Lin Shutong, Chen Yuan meminta maaf kepada Lin Shutong, dan berjanji akan merubah sesuatu yang tidak baik tentangnya. Jadi Chen Yuan memohon, agar Lin Shutong tidak mengungkit-ngungkit masalah putus. Perempuan yang melihat mereka berdua bergosip, bahwa si Chen Yuan itu mengambil 4 pekerjaan paruh waktu sekaligus, untuk memberikan hadiah kepada pacarnya Lin Shutong. Akan tetapi, itu sepertinya sia-sia saja, karena pada akhirnya si Chen Yuan ini diputuskan begitu saja. Mendengar Chen Yuan masih ingin pacaran, Lin Shutong lantas memberitahukan, bahwa dia itu sebenarnya tidak marah kepada Chen Yuan. Akan tetapi, Lin Shutong menjelaskan, bahwa mantan pacarnya itu ngajak balikan dengannya. Dan setelah Lin Shutong pikir-pikir, Lin Shutong merasa, bahwa mantan pacarnya itu lebih membutuhkan dirinya. Mendengar Lin Shutong ingin balikan dengan Huang Junkai, Chen Yuan dengan sedikit kesal lantas menanyakan, jadi Lin Shutong anggap apa dirinya itu. Dan Chen Yuan juga mengatakan, bahwa si Huang Junkai itu seorang sampah. Dan apakah Lin Shutong lupa, bahwa si Huang Junkai itu selingkuh, bahkan Lin Shutong sendiri yang menciduknya. Akan tetapi, di tengah perdebatan mereka berdua, tiba-tiba mobil yang cukup mewah berhenti tepat di depan mereka. Lalu setelah berhenti, orang yang berada di dalam mobil menyuruh seseorang untuk masuk. Kemudian tidak lama setelah pria yang berada di dalam mobil menyuruh masuk, Lin Shutong mendekati mobil tersebut, dan meminta kepada Chen Yuan untuk jangan menemuinya lagi, karena pacarnya itu mungkin nanti akan salah paham. Ternyata, pria yang mengendarai mobil itu adalah Huang Junkai. Setelah Lin Shutong masuk ke dalam mobil, mereka pun pergi meninggalkan Chen Yuan. Beberapa saat kemudian, Chen Yuan pergi ke minimarket. Di minimarket, Chen Yuan sedang minum air putih. Sambil minum Chen Yuan bertanya-tanya, kenapa perasaan tulusnya itu selalu dikhianati? Dan apakah dirinya itu harus mengejar seorang wanita, seumur hidupnya? Lalu sambil meremas botol minuman itu, Chen Yuan bertanya-tanya, apa salahnya menjadi diri sendiri? Kemudian setelah itu Chen Yuan bertekad, bahwa dia tidak akan menjadi orang yang mengejar-ngejar wanita lagi, melainkan menjadi seseorang yang dikejar-kejar. Setelah Chen Yuan bertekad seperti itu, tiba-tiba ada suara notifikasi, bahwa sistem menemukan kecocokan, dan sistem pun dimulai. Kemudian, tidak lama setelah itu aktivasi sistem berhasil. Lalu Chen Yuan pun sontak terkejut, melihat ada tulisan di layar, yang ada di hadapannya. Di layar tersebut tertulis nama Chen Yuan, kekayaan pribadi 230 yuan, poin peningkatan 0, dan jumlah keuntungan Chen Yuan sebanyak 90 triliun. Sambil berusaha memegang layar tersebut,
Chen Yuan penasaran, apa kegunaan sistem tersebut. Namun ketika Chen Yuan fokus memperhatikan layar sistem tersebut, tiba-tiba seorang perempuan menyebut, bahwa Chen Yuan itu mesum. Mendengar seorang perempuan menyebutnya mesum, wajah Chen Yuan pun menjadi memerah karena malu. Lalu perempuan itu menegaskan, bahwa perempuan itu merasa malu, karena Chen Yuan dari tadi terus memperhatikan dadanya. Perempuan itu bernama Su Lele, usia 21 tahun, tinggi badan 165 cm, berat badan 49 kilo, penampilan rating 7,9, dan tingkat kasih sayang Su Lele terhadap Chen Yuan minus 50 poin. Dan jika tingkat kasih sayang Su Lele terhadap Chen Yuan melebihi 95 poin, maka Su Lele akan menjadi anjing penjilat Chen Yuan. Perlu diketahui, bahwa istilah anjing penjilat di sini adalah seseorang yang mengejar, atau mengidolakan seseorang. Mengetahui bahwa uang 90 triliun yuan itu dimaksudkan untuk dihabiskan mentraktir perempuan, Chen Yuan sontak terkejut. Dan uang 90 triliun yuan itu akan disetorkan ke kartu hitam tersebut. Akan tetapi, uang itu hanya bisa digunakan oleh perempuan saja. Selain itu, ketika tingkat kasih sayang seorang perempuan mencapai 95 poin, maka Chen Yuan akan mendapatkan 10% dari uang yang dihabiskan perempuan tersebut, dan hadiah lainnya. Mengetahui sistemnya seperti itu, Chen Yuan berniat mencobanya kepada Su Lele. Tidak lama setelah Su Lele protes kepada Chen Yuan, sambil tersenyum Chen Yuan menyebut Su Lele itu cantik, dan mengaku akan mentraktir Su Lele hari ini. Setelah Chen Yuan mengatakan itu, muncul pemberitahuan, bahwa anjing penjilat berhasil terikat. Dan setelah pemberitahuan itu muncul lagi pemberitahuan, bahwa misi Chen Yuan adalah menaklukkan hati Su Lele, dan Chen Yuan akan diberikan 10%, tergantung seberapa banyaknya Chen Yuan mentraktir atau memberikan uang kepada Su Lele. Selain itu, ada bonus 5 poin jika berhasil menaklukkan Su Lele. Dan poin itu bisa Chen Yuan gunakan, untuk meningkatkan kekuatan fisik, pertahanan, kelincahan, dan lain-lain. Mendengar Chen Yuan akan mentraktirnya, sambil tersenyum meremehkan Su Lele menanyakan, apakah Chen Yuan itu punya banyak uang, sehingga Chen Yuan ingin mentraktir dirinya. Melihat mereka berdua, orang lain bergosip, bahwa Su Lele adalah perempuan yang cantik, dari kelas seni. Dan si penggosip pernah mendengar, bahwa Su Lele itu adalah wanita yang tangguh, yang membuat seorang pria menghabiskan 30.000 yuan, hanya dengan 3 kalimat saja. Sekedar memberitahu, bahwa arti kata tangguh tadi adalah sangat matre. Mendengar Su Lele menanyakan apakah dirinya mempunyai banyak uang, sambil tersenyum Chen Yuan lantas mengatakan, bahwa Su Lele akan tahu, setelah mencobanya. Mendengar Chen Yuan mengatakan itu, Su Lele pun langsung menunjukkan kode QR transferan, dan Su Lele mengaku bahwa dirinya itu ingin mentraktir semua orang yang belanja di sana. Jadi Su Lele menanyakan, apakah Chen Yuan bersedia memberikannya uang. Lalu dengan mata yang tajam Su Lele berpikir, bahwa Chen Yuan akan menerima akibatnya, karena sudah berani menggodanya. Namun tak disangka, Chen Yuan langsung mentransfer uangnya sebesar 50.000 yuan. Mendengar bunyi transferannya sudah masuk, Su Lele pun sontak terkejut. Mengetahui bahwa Chen Yuan mentransfer 50.000 yuan kepada perempuan yang baru dikenalnya, orang lain yang memperhatikan mereka juga kaget dan tidak menyangka, bahwa orang yang terlihat seperti pengemis itu sebenarnya orang kaya. Kemudian setelah Chen Yuan mentransfer uangnya, sambil tersenyum Chen Yuan menanyakan, bisakah dia menambahkan Su Lele di WeChat-nya? Su Lele yang masih terkejut tidak menyangka, bahwa si Chen Yuan itu adalah anak orang kaya. Kemudian, dengan cepat Su Lele menambahkan WeChat-nya, dan meminta kepada Chen Yuan untuk pergi mengikutinya ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pergi ke toko barang-barang mewah dan mahal. Lalu setelah sampai di depan toko barang-barang mewah tersebut, Su Lele menegaskan, bahwa dia hanya ingin melihat ketulusan permintaan maaf Chen Yuan saja. Mendengar Su Lele hanya ingin melihat ketulusan permintaan maafnya, Chen Yuan lantas mengatakan, bahwa itu tidaklah masalah, dan Su Lele boleh memilih barang apapun yang Su Lele suka. Namun ketika Chen Yuan masuk ke toko barang mewah tersebut, Chen Yuan melihat Lin Shutong dan Jun Kai berada di toko tersebut. Melihat ada Shutong dan Jun Kai berada di toko itu, Chen Yuan pun hanya terdiam. Melihat Chen Yuan terdiam, Su Lele dengan sigap mendekati Chen Yuan, dan mengatakan bahwa dia datang di waktu yang salah. Mendengar Su Lele mengatakan itu, dengan senyuman pahit Chen Yuan mengatakan, bahwa Su Lele itu datang di waktu yang tepat. Kemudian setelah itu, Su Lele menanyakan kepada petugas yang ada di sana, apakah masih ada tas koleksi Spring di toko ini. Petugas itu menjawab,
bahwa hanya ada tersisa satu tas spring saja. Akan tetapi, wanita yang berada di sana sedang mencobanya. Menyadari bahwa Chen Yuan juga berada di toko itu, dengan tanpa bersalah Shutong pun berpikir, bahwa dia akan menunjukkan kepada Chen Yuan, perbedaan seorang pecundang dan orang kaya. Kemudian setelah Shutong merencanakan hal itu, sambil menunjukkan tas tersebut Shutong memberitahukan kepada Junkai, bahwa dia sebentar lagi akan ulang tahun. Mendengar Shutong memberitahukan bahwa ulang tahunnya sebentar lagi, Junkai yang keheranan lantas mengatakan, bahwa ulang tahun Shutong itu sudah lewat. Mendengar Junkai mengatakan ulang tahunnya sudah lewat, Shutong lantas menjelaskan, bahwa ulang tahun sebelumnya itu adalah ulang tahun lunar. Dan yang sekarang adalah ulang tahun matahari. Mendengar Shutong menjelaskan hal itu, Junkai terdiam sebentar. Lalu setelah terdiam Junkai lantas memberitahukan, bahwa dia itu tidak suka dengan perempuan yang terlalu materialistis. Dan Junkai juga menanyakan, apakah Shutong pacaran dengannya hanya karena uang. Mendengar Junkai memberitahukan dan menanyakan hal itu, Shutong pun terdiam malu. Kemudian, Su Lele yang mengetahui kalau Shutong tidak berniat membeli tas itu, langsung mengambil tas spring tersebut dari tangan Shutong. Dan Su Lele langsung membeli tas tersebut, menggunakan kartu kredit Chen Yuan. Dan setelah Su Lele membeli tas tersebut, Su Lele terlihat sangat senang. Selain itu, tingkat kasih sayang Su Lele terhadap Chen Yuan meningkat, 60 poin. Mengetahui bahwa poin kasih sayangnya meningkat 60 poin, Chen Yuan merasa senang. Dan Chen Yuan berpikir, bahwa poin kasih sayang Su Lele akan bertambah menjadi maksimal, jika dia membelikan beberapa tas lagi pada Su Lele. Akan tetapi setelah Chen Yuan pikir-pikir, jumlahnya itu masih sedikit. Di sisi lain, Shutong yang tidak jadi membeli tas merasa malu, dan juga kesal. Bahkan para pegawai di toko itu berbisik, bahwa mereka tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Su Lele yang sedang melihat Chen Yuan berpikir, bahwa dia harus memanfaatkan momen tersebut. Kemudian dengan cepat Su Lele memeluk tangan Chen Yuan, dan mengatakan terima kasih kepada Chen Yuan. Melihat Chen Yuan dan Su Lele sangat akrab, Shutong pun langsung menangis, dan langsung berlari menabrak Chen Yuan, sambil mengatakan bahwa Chen Yuan itu sudah keterlaluan. Mendengar Shutong mengatakannya keterlaluan, dengan tatapan yang jahat Chen Yuan berpikir, bahwa jalan Shutong dan dirinya masihlah panjang. Lalu setelah itu pemberitahuan anjing penjilat nomor 2, sudah terikat, dan status Lin Shutong pun muncul. Usia 21 tahun, tinggi badan 163 cm, berat badan 49 kilo, rating penampilan 7,5, dan tingkat kasih sayang Shutong pada Chen Yuan minus 10 poin. Melihat Shutong berlari keluar dari toko itu, Su Lele lantas menanyakan, apakah aksinya tadi itu bagus? Dan Su Lele juga menanyakan, kemana selanjutnya mereka akan pergi? Mendengar Su Lele menanyakan kemana selanjutnya mereka akan pergi, dengan semangat Chen Yuan mengatakan, bahwa mereka akan melanjutkan perbelanjaannya. Karena Chen Yuan tahu, bahwa Su Lele pasti tidak akan puas, hanya dengan membeli satu tas saja. Kemudian Chen Yuan menunjuk salah satu baju, lalu menunjuk salah satu tas. Setelah Chen Yuan menunjuk, Chen Yuan bilang ke petugas, bahwa selain dua barang yang dia tunjuk tadi, Chen Yuan akan memborongnya. Mendengar Chen Yuan akan memborong semua barang selain dua barang yang Chen Yuan tunjuk, si petugas sontak terkejut. Namun beda halnya dengan Su Lele malah terlihat tambah menyukai Chen Yuan. Sambil membawa sebagian barang belanjaan, Su Lele di dalam hati mengatakan, bahwa seorang pria yang mentraktir itu sangatlah tampan. Tingkat kasih sayang Su Lele pun meningkat 5 poin. Kemudian setelah itu mereka membeli parfum mahal, tingkat kasih sayang Su Lele meningkat 5 poin. Lalu membeli lipstik dan alat kosmetik mahal, tingkat kasih sayang Su Lele meningkat 5 poin. Terus membeli baju jas dan baju lainnya, tingkat kasih sayang Su Lele meningkat 5 poin. Setelah beres membeli baju, sambil sedikit terengah-engah Su Lele mengatakan, bahwa semua barang yang dibelinya itu sudah cukup banyak baginya. Jadi Su Lele meminta Chen Yuan untuk menyudahi beli barangnya. Mendengar Su Lele mengatakan cukup, Chen Yuan bilang, bahwa itu semua belum cukup. Jadi, dia berencana akan membelikan Su Lele rumah. Mendengar Chen Yuan berencana memberikannya rumah, Su Lele pun mulai takut dan juga terkejut. Lalu sambil ketakutan, Su Lele mengatakan, bahwa tidak baik mengeluarkan banyak uang di pertemuan pertama mereka. Melihat Su Lele ketakutan dan menolak rumah yang akan diberikannya, Chen Yuan lantas berpikir, bahwa memang benar jika seseorang menawarkan rumah dengan harga jutaan yuan dengan mudahnya, itu akan membuat seseorang tidak nyaman atau bahkan akan ketakutan.
Kemudian sambil mendekati wajah Su Lele, Chen Yuan mengatakan bahwa dia itu sangat menyukai Su Lele, sampai-sampai dia tidak sadar sudah membelikan semua barang-barang mahal untuk Su Lele. Setelah mengatakan itu, Chen Yuan menanyakan kepada petugas, apakah toko ini mempunyai kartu member. Dan jika ada, Chen Yuan meminta kepada petugas untuk mengisi saldo sebanyak 500.000 yuan. Jadi ketika nanti Su Lele datang ke toko itu lagi, tawarkan saja langsung kepada Su Lele barang-barang terbaru. Mendengar Chen Yuan meminta hal itu, si petugas mengatakan bisa, dan akan membuatkan kartu membernya secepat mungkin. Lalu dengan santainya Chen Yuan mengatakan, bahwa jika tadi dirinya menakut-nakuti Su Lele, maka izinkan dia untuk memberikan hadiah itu untuk Su Lele. Mendengar Chen Yuan mengatakan itu, wajah Su Lele langsung menjadi merah, dan jantung Su Lele berdegup kencang. Kemudian sambil berbisik ke telinga Su Lele, Chen Yuan berbisik, bahwa jika Su Lele masih merasa bersalah karena sudah menerima banyak hadiah darinya, maka menawarkan diri saja sudah cukup baginya. Mendengar Chen Yuan berbisik menggodanya, Su Lele dengan malu-malu mendorong wajah Chen Yuan ke belakang. Dan tingkat kasih sayang Su Lele meningkat 30 poin. Melihat Chen Yuan dengan murah hati membelikan semua barang itu pada Su Lele, dan melihat rasa perhatian Chen Yuan kepada Su Lele, para petugas mulai jatuh cinta pada Chen Yuan. Melihat para petugas langsung jatuh cinta, Chen Yuan lantas berpikir, bahwa dalam hal menggoda, efeknya akan berbeda antara orang kaya dan orang miskin. Melihat Chen Yuan tidak membeli apa-apa untuk dirinya sendiri, Su Lele lantas menanyakan, apakah Chen Yuan ingin membeli sesuatu. Mendengar Su Lele menanyakan apakah dirinya ingin membeli sesuatu, dengan santainya Chen Yuan menjawab, bahwa dia itu tidak punya uang sama sekali. Mendengar Chen Yuan mengatakan kalau dia tidak mempunyai uang, Su Lele langsung mengerti, dan dengan sigap Su Lele mengatakan, bahwa sekarang adalah gilirannya untuk mentraktir, atau memberi Chen Yuan hadiah. Sambil menarik tangan Chen Yuan, Su Lele lantas berpikir, bahwa untuk menangkap ikan yang besar, dia tidak bisa hanya menerima hadiah saja, tetapi dia juga harus memberi hadiah. Su Lele pun mengajak Chen Yuan untuk membeli baju, dan memilihkan baju untuk Chen Yuan. Lalu Su Lele mengajak Chen Yuan ke salon, untuk mencukur dan merapihkan rambut Chen Yuan. Kemudian setelah dicukur, Chen Yuan pun menjadi pria yang tampan. Melihat Chen Yuan keluar dari salon, Su Lele langsung terpesona dengan ketampanan Chen Yuan. Dan Su Lele juga tidak menyangka, bahwa Chen Yuan menjadi tampan setelah berdandan sedikit. Tingkat kasih sayang Su Lele bertambah 15 poin. Setelah dicukur, sambil malu-malu Chen Yuan menanyakan, bagaimana penampilannya. Chen Yuan mengungkapkan, bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, dia merawat diri sendiri seperti itu. Dan untungnya, dia tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun. Mendengar Chen Yuan menanyakan bagaimana penampilannya, sambil mengangkat dagu Chen Yuan dengan satu jari, Su Lele mengatakan, bahwa penampilan Chen Yuan tidak aneh sama sekali. Dan Su Lele juga mengatakan, bahwa dia merasa, kalau dirinya dan Chen Yuan adalah pasangan yang sempurna sekarang. Lalu sebelum pergi, Su Lele memberikan kecupan dari jarak jauh, dan Su Lele mengaku senang bisa bertemu dengan Chen Yuan hari ini. Su Lele pun mengucapkan terima kasih kepada kakak Yuan. Perlu diketahui, bahwa sebutan kakak di sini seperti kata opa di Korea, yang menandakan bahwa mereka itu dekat. Setelah Su Lele pergi, Chen Yuan pun pulang ke asramanya. Lalu ketika Chen Yuan membuka pintu kamar asramanya, dua teman sekamar Chen Yuan langsung terkejut, melihat penampilan Chen Yuan yang sekarang. Kemudian salah satu teman sekamar Chen Yuan menanyakan, apa yang sudah terjadi kepada Chen Yuan. Mendengar teman sekamarnya menanyakan hal itu, sambil duduk Chen Yuan memberitahukan, bahwa dia tadi berkencan dengan Su Lele. Mendengar Chen Yuan memberitahukan bahwa dia tadi berkencan dengan Su Lele, teman sekamar Chen Yuan yang berada di sebelah kanan mengatakan, bahwa Chen Yuan itu harus menyerah mengejar Su Lele, karena Chen Yuan bahkan tidak bisa mendapatkan Lin Shutong. Dan teman sekamar Chen Yuan yang berada di sebelah kiri mengingatkan, bahwa Chen Yuan itu harus tahu diri. Lalu teman sekamar Chen Yuan yang lain merangkul, dan mengatakan kalau Chen Yuan itu tidak akan bisa mendapatkan Su Lele. Mendengar teman sekamarnya mengatakan hal itu, dengan agak risih Chen Yuan mengatakan, bahwa dia akan mengingat perkataan teman sekamarnya itu. Lalu tidak lama setelah itu, Lin Shutong mengirim pesan pada Chen Yuan. Di dalam pesan tersebut Lin Shutong mengatakan, bahwa jika Chen Yuan membencinya, maka Lin Shutong menyarankan mereka berdua untuk memutuskan pertemanan. Melihat Lin Shutong mengirimkan pesan tersebut, sambil tersenyum Chen Yuan menyadari, bahwa Lin Shutong sedang berusaha membuatnya jatuh cinta lagi. Akan tetapi,
Chen Yuan berpikiran bahwa hal itu justru bagus baginya, karena dia bisa memanfaatkan Lin Shutong untuk mendapatkan uang, jika tingkat kasih sayang Lin Shutong kepadanya meningkat. Chen Yuan pun langsung membalas pesan, bahwa Lin Shutong itu adalah perempuan yang spesial di hatinya. Melihat pesan tersebut, Lin Shutong langsung mengungkapkan, bahwa alasan dia berpacaran dengan Junkai itu, karena dirinya itu membutuhkan uang sebanyak 50.000 yuan untuk membiayai ibunya yang sakit. Mengetahui bahwa Lin Shutong membutuhkan biaya untuk mengobati ibunya yang sakit, Chen Yuan langsung mentransfer uang sebanyak 50.000 yuan kepada Lin Shutong. Mengetahui Chen Yuan mentransfer uang sebanyak 50.000 yuan, Lin Shutong sontak terkejut. Pasalnya, Lin Shutong mengaku hanya bercanda saja tadi. Akan tetapi, Chen Yuan benar-benar mentransfer uangnya. Mengetahui ada yang mentransfer uang kepada Lin Shutong, teman sekamar Lin Shutong menanyakan, siapa yang begitu baik hati mengirimkan transfer sebesar 50.000 yuan kepada Lin Shutong. Dan teman sekamar Lin Shutong lantas mengatakan, bahwa yang mengirim transferan itu kemungkinan adalah Junkai. Mendengar teman sekamarnya mengatakan bahwa itu adalah transferan dari Junkai, Lin Shutong langsung menyangkalnya. Pasalnya Junkai bahkan tidak pernah membelikannya tas. Dan Lin Shutong juga menegaskan, bahwa itu adalah transferan dari Chen Yuan. Mendengar Lin Shutong menegaskan bahwa itu adalah transferan dari Chen Yuan, teman sekamarnya pun langsung heran, kenapa Chen Yuan mau mentransfer uang pada Lin Shutong, yang bukan pacarnya lagi. Dan teman sekamarnya menyebut, bahwa Chen Yuan ternyata anak orang kaya. Mendengar teman sekamarnya mengatakan bahwa Chen Yuan adalah anak orang kaya, Lin Shutong bertanya-tanya, apakah dia salah menilai, kalau Chen Yuan itu sebenarnya anak orang kaya. Lin Shutong pun langsung meminta penjelasan kepada Chen Yuan. Dan Lin Shutong juga menanyakan, apa hubungan Chen Yuan dengan Su Lele. Tingkat kasih sayang Lin Shutong meningkat 5 poin. Di sisi lain, Chen Yuan lantas berpikir, bahwa Lin Shutong itu terlalu cerdas, dan Su Lele tidak bisa terlalu terburu-buru. Menyadari hal itu, Chen Yuan pun berpikir, kalau dia harus menghabiskan uang di platform live streaming. Ketika membuka aplikasi live streaming, Chen Yuan melihat live streaming Xiaomi. Kemudian sambil tersenyum Chen Yuan berpikir, bahwa menghabiskan uang di sini jauh lebih cepat daripada membeli tas. Chen Yuan lantas memilih gift rocket, yang harganya paling mahal. Melihat Chen Yuan memberikannya gift rocket, Xiaomi pun melakukan pose berbentuk hati, dan mengucapkan terima kasih kepada Chen Yuan. Namun alangkah terkejutnya Xiaomi, setelah mengetahui bahwa Chen Yuan memberikan gift rocketnya 100 kali. Setelah Chen Yuan memberikan gift sebesar 100 roket kepada Xiaomi, suasana live streaming Xiaomi langsung heboh. Tak hanya Xiaomi, para penonton pun turut terkejut, karena 100 roket tersebut bernilai 1 juta yuan, atau sekitar 2 miliar rupiah. Kolom komentar pun langsung dipenuhi dengan pesan-pesan membicarakan Chen Yuan. Melihat banyak orang menyebut namanya di kolom komentar, Chen Yuan hanya tersenyum puas. Tanpa ragu, ia kemudian memberikan 900 roket lagi kepada Xiaomi. Jumlah roketnya begitu banyak, sampai memenuhi layar ponsel Xiaomi. Di tempat lain, salah satu pekerja agensi live streaming Xiaomi bergegas memberitahukan kejadian ini kepada bosnya. Begitu mendengarnya, sang bos sampai tersedak dan memuncratkan air minumnya karena terkejut. Ia tidak menyangka, ada penonton yang rela memberikan gift sebesar itu. Kesempatan ini langsung diincar oleh para penyiar live streaming lainnya. Mereka ramai-ramai mengirimkan pesan pribadi kepada Chen Yuan, berharap bisa menarik perhatiannya untuk menonton siaran mereka. Sementara itu, Xiaomi masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia baru saja menerima gift dengan total 10 juta yuan dari Chen Yuan. Untuk memastikan ini bukan mimpi, Xiaomi mencubit pipinya sendiri. Ia merasakan sakit dan tersadar bahwa ini nyata. Tak lama setelah itu, seorang petugas memberitahu Xiaomi bahwa komisinya bisa naik 10% jika ia bisa membuat Chen Yuan tetap setia menonton siarannya. Dengan semangat, Xiaomi pun setuju. Ia lalu mencoba berbagai cara agar Chen Yuan betah, termasuk menawarkan posisi moderator kepada Chen Yuan. Namun, meskipun sudah beberapa menit menunggu, Chen Yuan belum memberikan respons. Tidak menyerah begitu saja, Xiaomi akhirnya mengirim pesan pribadi untuk menanyakan alasannya. Namun, usahanya ini ternyata sia-sia, karena Chen Yuan rupanya sudah tertidur pulas. Di keesokan harinya, berita tentang seseorang yang memberikan gift total 10 juta yuan kepada seorang streamer menjadi viral di internet.
Di pagi harinya, teman-teman Chen Yuan heboh, membicarakan hal tersebut hingga suaranya membangunkan Chen Yuan dari tidur lelapnya. Setelah bangun, Chen Yuan langsung menuju kamar mandi untuk bersiap-siap. Di sana, ia mulai berpikir, mengapa nama Xiaomier tidak muncul di daftar target sistem, padahal ia sudah menghabiskan banyak uang untuknya. Chen Yuan akhirnya menyimpulkan bahwa pengikatan hubungan target mungkin hanya bisa dilakukan secara langsung di kehidupan nyata. Selesai mandi, Chen Yuan melihat banyak notifikasi di aplikasi Shark Live Streaming. Dikarenakan Chen Yuan penasaran, dia membuka aplikasi itu dan mendapati inbox-nya penuh dengan pesan dari para streamer perempuan. Mereka semua mengundang Chen Yuan untuk menonton siaran mereka. Di saat Chen Yuan sedang asyik memeriksa ponselnya, teman sekamarnya terlihat bersiap-siap hendak pergi ke kampus. Sadar temannya akan berangkat, Chen Yuan bertanya, "Mengapa kalian tidak mengajakku?" Temannya berkata, "Kau itu selalu lama persiapannya, dan kita juga tidak mau terlambat ke kampus hanya karena menunggumu. Dan kita berangkat lebih awal, karena kita ingin melihat Zhao Yuqi dari dekat," ujar teman Chen Yuan. Setibanya di kampus, Chen Yuan dan teman-temannya akhirnya melihat Zhao Yuqi. Zhao Yuqi adalah idola kampus, yang juga dikenal sebagai bunga kampus sekaligus wakil ketua mahasiswa di Universitas Danau. Dengan paras wajah cantik, kemampuan bermain piano yang memukau, berbakat menari balet, dan keahlian sebagai atlet anggar, ia menjadi perempuan impian hampir semua mahasiswa, terutama para pria. Saat itu, penampilan baru Chen Yuan yang lebih rapi dan tampan menarik perhatian beberapa mahasiswi di sekitarnya. Sambil menatap ke arah Zhao Yuqi, Chen Yuan mulai berpikir bahwa jika ia memasukkan Zhao Yuqi ke dalam daftar target di sistemnya, ia pasti bisa menghabiskan banyak uang untuknya. Tak jauh dari tempat Chen Yuan duduk, ada Lin Shutong bersama temannya. Teman Lin Shutong yang juga memperhatikan Chen Yuan berkomentar bahwa penampilan Chen Yuan kini terlihat jauh lebih tampan dan rapi. Dia bahkan bertanya-tanya, apakah perubahan penampilan Chen Yuan dilakukan untuk menarik perhatian Lin Shutong. Mendengar itu, Lin Shutong terlihat bingung dan mengakui bahwa ia khawatir jika Huang Junkai dan Chen Yuan bertengkar demi dirinya. Di sisi lain, ketertarikan Lin Shutong kepada Chen Yuan tiba-tiba meningkat 30 poin. Menyadari hal itu, Chen Yuan merasa sedikit kecewa, karena perubahan kecil pada penampilannya saja sudah membuat Lin Shutong tambah jatuh cinta kepadanya. Chen Yuan lalu mulai berpikir, bagaimanakah caranya dia mendekati Zhao Yuqi. Di saat ia sedang merenung, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berbicara cukup keras tak jauh dari situ. Seorang pria yang tidak dikenalnya tampak sedang mengutarakan niatnya untuk membuat Zhao Yuqi jatuh cinta kepadanya. Sambil bersikap seperti sedang menyatakan cinta, pria itu meminta Zhao Yuqi untuk menambahkan kontak WeChat-nya. Melihat pria itu semakin mendekat, Zhao Yuqi tampak ketakutan. Teman Zhao Yuqi yang berada di sampingnya pun bertanya dengan tegas kepada pria itu, apa yang sebenarnya sedang ia coba lakukan. Namun, pria itu tidak menghiraukan pertanyaan tersebut. Kesal karena diabaikan, teman Zhao Yuqi menarik baju pria itu dan mengancamnya dengan pulpen yang ia pegang. Terkejut, pria itu mencoba beralasan bahwa ia hanya ingin bergabung dengan serikat mahasiswa melalui Zhao Yuqi. Menyadari alasan tersebut tidak masuk akal, teman Zhao Yuqi langsung menancapkan pulpennya pada pria itu. Zhao Yuqi pun berusaha menenangkan temannya, yang tampak marah karena ingin melindunginya. Di tengah situasi tersebut, Chen Yuan tiba-tiba menghampiri Zhao Yuqi. Zhao Yuqi terkejut, melihat Chen Yuan mendekatinya secara tiba-tiba, sementara teman Zhao Yuqi tampak kesal dengan kehadirannya. Dengan tenang, Chen Yuan menunjukkan kode QR WeChat-nya kepada Zhao Yuqi, dan bertanya apakah ia boleh menambahkan Zhao Yuqi ke dalam kontak WeChat-nya. Teman Zhao Yuqi yang terkesan dengan ketampanan Chen Yuan, menanyakan apakah Chen Yuan juga berniat bergabung dengan serikat mahasiswa. Namun, Chen Yuan menjawab dengan singkat, "Aku tidak tertarik dengan serikat mahasiswa." Mendengar jawabannya, teman Zhao Yuqi bertanya lagi, "Kalau begitu, kenapa kamu ingin menambahkan WeChat Zhao Yuqi?" Dengan penuh percaya diri, Chen Yuan menjawab, "Karena aku ingin mengejar Zhao Yuqi." Mendengar Chen Yuan mengatakan bahwa ia ingin mengejar dirinya, Zhao Yuqi tampak tersenyum senang. Sementara mahasiswa lainnya terkejut mendengar pernyataan tersebut. Zhao Yuqi pun memperbolehkan Chen Yuan menambahkan kontak WeChat-nya. Aksi Chen Yuan yang meminta WeChat Zhao Yuqi membuat Lin Shutong merasa kesal. Temannya pun bertanya-tanya,
Mengapa Chen Yuan lebih memilih untuk mendekati Zhao Yuqi? Dia juga mulai curiga, apakah ada sesuatu yang terjadi antara Lin Shutong dan Chen Yuan. Sementara itu, para mahasiswa pria terlihat kesal dan sedih melihat idola mereka Zhao Yuqi didekati oleh Chen Yuan. Begitu Zhao Yuqi menambahkan Chen Yuan di WeChat-nya, otomatis hubungan target mereka terikat. Setelah kelas selesai, Chen Yuan dan teman-temannya meninggalkan kampus. Sambil merangkul Chen Yuan, temannya bercanda meminta agar Chen memperkenalkan mereka pada mahasiswi lain jika ia berhasil memenangkan hati Zhao Yuqi. Namun, Chen Yuan hanya tertawa dan berkata bahwa hal itu tidak mungkin, karena Zhao Yuqi adalah idola kampus, sementara dirinya hanya mahasiswa biasa. Tak lama kemudian, pria yang sebelumnya gagal mendekati Zhao Yuqi mendatangi Chen Yuan dengan raut wajah yang kesal. Dengan nada penuh amarah, pria itu menyatakan kekesalannya atas tindakan Chen Yuan yang berani merebut Zhao Yuqi darinya. Chen Yuan dengan tenang menanggapinya. Menerima kekalahan dan penghinaan adalah keahlianmu kan? Aku akan belajar darimu soal itu di masa depan. Ucapan Chen Yuan membuat pria itu semakin marah, dan Chen Yuan hanya menanggapinya dengan menyebut pria itu kekanak-kanakan. Namun, perhatian Chen Yuan segera teralihkan ketika Su Lele, seorang mahasiswi dari Departemen Seni, datang menjemputnya. Para pria di sekitarnya terkejut, seakan tersambar petir. Mereka tidak menyangka bahwa Su Lele, yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar mahasiswi tercantik di kampus, datang untuk menemui Chen Yuan. Chen Yuan segera meminta maaf kepada Su Lele karena sudah membuatnya menunggu lama. Dengan anggun, Su Lele bertanya, "Bagaimana menurutmu penampilanku?" Chen Yuan menjawab bahwa Su Lele terlihat sangat cantik, dan pakaiannya sangat cocok untuknya, terutama tasnya. Di tengah kerumunan, Lin Shutong tampak kesal karena mengetahui bahwa pakaian dan tas Su Lele adalah hadiah dari Chen Yuan. Terlebih lagi, tas yang dipakai Su Lele adalah tas yang ingin Lin Shutong beli sebelumnya. Akhirnya, Chen Yuan pergi bersama Su Lele, meninggalkan kerumunan yang tertegun. Pria yang tadi berkonfrontasi dengan Chen Yuan tampak sedih, bertanya-tanya dalam hati apa kekurangan dirinya dibandingkan dengan Chen Yuan. Di sisi lain, Lin Shutong terlihat mulai meneteskan air mata, merasa kecewa melihat Su Lele pergi bersama Chen Yuan. Di tempat terbuka, Su Lele dengan senyum ceria memberikan hadiah sebuah lukisan bergambar Chen Yuan kepada Chen Yuan. Ia mengaku telah begadang semalaman untuk menyelesaikan lukisan itu. "Jadi, aku tidak akan memaafkanmu kalau kamu membuangnya," ujar Su Lele dengan tegas. Chen Yuan terkejut dan mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya menerima hadiah dari seorang wanita. Dengan bahagia, Su Lele bertanya, "Kau suka hadiahnya kan?" Namun, Chen Yuan terdiam. Ada keraguan dalam hatinya. Ia berpikir, apakah mungkin ini semua adalah rencana Su Lele untuk menjebaknya? Ia merasa, sejak pertama kali ia mentraktir Su Lele, mungkin Su Lele sudah punya rencana tertentu untuknya. Tapi, Chen Yuan yang sekarang bukanlah Chen Yuan yang dulu, yang mudah percaya pada orang lain. Su Lele mulai merasa khawatir melihat reaksi Chen Yuan yang terlihat tidak senang. Wajahnya berubah serius ketika Chen Yuan dengan nada datar bertanya, "Kenapa kau memberikan lukisan ini padaku?" Dengan sedikit perasaan bersalah, Su Lele bertanya balik, "Kamu tidak suka lukisanku?" Tanpa berkata banyak, Chen Yuan meraih lukisan dari tangan Su Lele dan menatapnya langsung, dalam jarak yang cukup dekat. Dengan nada menggoda, ia bertanya, "Kalau aku tidak mendapat hadiah yang lebih bagus di masa depan, apa kamu akan bertanggung jawab?" Su Lele langsung tersipu malu dan berkata sambil sedikit kesal, "Kembalikan saja kalau begitu. Kamu malah menakut-nakutiku. Kamu ini memang jahat." Chen Yuan tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan mengembalikan lukisan itu. Aku akan menjadikan ini sebagai pusaka keluargaku," katanya sambil menghindar dari Su Lele. Lalu, dengan suara lembut, ia menambahkan, "Tapi, kalau harus memilih, aku pasti lebih memilih kamu daripada hadiahmu." Mendengar itu, wajah Su Lele tersipu malu. Ketertarikannya pada Chen Yuan pun meningkat 5 poin. Chen Yuan merasa puas, karena situasi yang semula Su Lele ingin menggodanya, kini berubah menjadi dirinya yang justru berhasil menggoda Su Lele. Namun, di tengah kemesraan itu, tiba-tiba seorang pria datang memisahkan mereka berdua. Tanpa basa-basi, pria itu menatap Su Lele dan bertanya, "Siapa dia, dan kenapa kamu berbohong padaku?" Padahal,
Tadi kamu bilang ingin pergi melakukan perawatan kuku bersama sahabatmu. Tanya pria tersebut dengan tegas. Pria tersebut menatap Sulele dengan sinis, lalu berkata, luar biasa ya, melakukan perawatan kuku sambil berpelukan dengan pria lain. Sambil menunjuk ke arah Chen Yuan, pria itu melanjutkan, orang ini pasti kaya ya? Sampai-sampai kamu rela berpelukan dengannya. Sedangkan aku, yang sudah lama berusaha membuatmu bahagia, tak pernah diberi kesempatan untuk sekadar menggenggam tanganmu. Melihat pria itu terus mengomel, Chen Yuan seolah melihat refleksi dirinya yang dulu. Namun, Sulele langsung memasang wajah kesal dan bertanya dengan nada tajam. Siapa kamu bagiku? Dan apa hubungannya kehidupan percintaanku denganmu? Chen Yuan segera mencoba melerai mereka. Sulele tampak bingung dengan sikap Chen Yuan, tetapi Chen Yuan dengan tenang memperkenalkan dirinya pada pria tersebut. Namaku Chen Yuan, katanya. Dan kau siapa? Sudah berapa lama kau mengejar Sulele? Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Wang Yu dari Departemen Seni. Wang Yu mengatakan bahwa ia sudah mengejar Sulele selama setengah tahun. Chen Yuan menghela napas panjang, lalu berkata dengan gaya, aku pernah mengejar seorang perempuan selama 3 tahun. Bekerja 4 pekerjaan paruh waktu sekaligus, makan roti polos setiap hari, dan pada akhirnya, dia memilih naik mobil orang lain. Mendengar kisah sedih Chen Yuan, Wang Yu terenyuh. Ia berkata, perempuan yang kau kejar itu memang tak berperasaan. Chen Yuan menasihati, jadikan semua hinaan sebagai motivasi untuk memperbaiki dirimu. Kalau kau sudah menjadi pria yang hebat, para perempuan akan berusaha mendapatkanmu. Ia pun menyuruh Wang Yu untuk pulang, melupakan kejadian ini, dan bertekad menjadi sukses. Dengan mata berkaca-kaca, Wang Yu mengangguk, bertekad untuk menjadi kuat dan mengumpulkan banyak uang. Sulele tercengang melihat Wang Yu menangis. Ia segera meyakinkan Chen Yuan, Wang Yu itu hanya teman, tidak lebih. Chen Yuan menoleh padanya dan berkata dengan tenang, aku tak peduli dengan masa lalumu. Tapi, yang kulihat, kau tak menghormatiku maupun dirimu sendiri. Tanpa banyak bicara lagi, Chen Yuan merobek lukisan pemberian Sulele di depan matanya. Sulele terdiam syok melihat Chen Yuan merobek hadiah yang dibuatnya dengan susah payah. Chen Yuan kemudian pergi sambil mengingatkan, selesaikan dulu masalah pribadimu. Jangan temui aku sebelum kau benar-benar menyelesaikannya. Setelah Chen Yuan pergi, ia tersenyum kecil, menantikan seperti apa strategi Sulele untuk memenangkan hatinya yang selanjutnya. Di sisi lain, Sulele terpuruk. Ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar memahaminya, dan ia merasa sangat menyukai Chen Yuan, tapi ia mengacaukannya. Meski sedih, perasaan suka Sulele terhadap Chen Yuan meningkat 5 poin. Setelah meninggalkan Sulele, Chen Yuan secara tak sengaja melihat Zhao Yuqi sedang live streaming di aplikasi Shark Live. Chen Yuan terkejut karena tak menyangka bahwa Zhao Yuqi juga menggunakan aplikasi tersebut. Namun, ia merasa heran karena live streaming Zhao Yuqi terlihat sepi penonton. Tak lama kemudian, Chen Yuan menerima pesan pribadi dari Xiao Mier. Dengan gaya sok akrab, Xiao Mier mencoba menarik perhatiannya. Chen Yuan berpura-pura tidak mengenalnya dan bertanya, siapa kau? Xiao Mier pun menjawab bahwa dirinya adalah orang yang kemarin menerima banyak gift roket dari Chen Yuan. Merasa tidak bisa berbohong lagi, Chen Yuan mengakui bahwa dia hanya iseng dan sengaja berpura-pura tak tahu. Chen Yuan kemudian bertanya, apakah Xiao Mier punya waktu luang di akhir pekan ini? Xiao Mier membalas, dirinya sibuk di akhir pekan ini. Mengetahui Xiao Mier sibuk, Chen Yuan meminta Xiao Mier untuk melupakan semuanya. Melihat Chen Yuan kecewa, Xiao Mier pun mengatakan bahwa dia akan menari untuk Chen Yuan di live streaming berikutnya. Alih-alih merasa senang, Chen Yuan malah semakin kesal, karena dia merasa Xiao Mier hanya ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dan Chen Yuan juga kecewa, karena dia tidak berhasil menjalin hubungan target dengan Xiao Mier. Padahal, kemarin dia sudah memberikan uang 10 juta yuan untuk Xiao Mier. Jika tahu akhirnya akan seperti ini, Chen Yuan lebih memilih memberikan uang tersebut kepada Zhao Yuqi. Pada saat Chen Yuan hendak menutup pesan dari Xiao Mier, tiba-tiba ada notifikasi pemberitahuan bahwa streamer yang ia tonton akan bertanding popularitas dengan streamer lainnya. Zhao Yuqi dan temannya langsung terkejut melihat notifikasi itu. Di sisi lain, Chen Yuan tampak sangat tertarik pada pertandingan yang akan terjadi.
Entah ini disengaja atau tidak, lawan tanding Zhao Yuqi ternyata adalah Xiao Mier. Mengetahui hal itu, Chen Yuan tersenyum senang, karena dia tidak menyangka lawan Zhao Yuqi adalah Xiao Mier. Pertandingan dimulai, dan Xiao Mier langsung menerima banyak gift dari para penonton. Sementara itu, Zhao Yuqi hanya mendapat sedikit gift, sehingga skor pertandingan didominasi oleh Xiao Mier. Melihat perbedaan skor yang signifikan, Xiao Mier mengejek Zhao Yuqi dan memintanya untuk menyerah. Xiao Mier bahkan mengklaim dirinya mendapat dukungan dari Chen Yuan. Jadi, menurutnya Zhao Yuqi tidak akan mungkin menang. Mendengar pernyataan tersebut, para pendukung Zhao Yuqi mulai menyerah. Sembari tersenyum kecil, Xiao Mier yakin bahwa sebelumnya Chen Yuan sudah terpikat kepadanya. Tak lama kemudian, Chen Yuan memberikan satu gift roket kepada Zhao Yuqi. Mengetahui Chen Yuan menonton pertandingan ini, Xiao Mier mencoba menarik perhatiannya dengan kata-kata manis dan memberikan kecupan virtual. Namun, betapa terkejutnya Xiao Mier ketika mengetahui Chen Yuan memberikan total 1000 roket untuk Zhao Yuqi. Dengan gift tersebut, Zhao Yuqi berhasil membalikkan keadaan dengan selisih skor yang sangat jauh. Di sisi lain, Zhao Yuqi sendiri juga terkejut mengetahui Chen Yuan memberinya total 1000 roket kepadanya. Sementara temannya langsung menunjukkan ekspresi mata duitan. Dengan perasaan penuh kesal, Xiao Mier tidak menyangka Chen Yuan malah memberikan gift kepada lawan tandingnya. Dirasa tidak sesuai dengan rencana, seorang petugas memberitahukan kepada Xiao Mier bahwa bos agent telah memanggilnya dan meminta penjelasan tentang kejadian tersebut. Setelah diberitahu oleh petugas, Xiao Mier memutuskan untuk mengakhiri siaran live streamingnya dan memberi alasan kepada penonton bahwa dia ada urusan. Para penonton yang melihatnya hanya menertawakan Xiao Mier, termasuk Chen Yuan yang tampak senang karena merasa berhasil mempermalukan Xiao Mier. Di siaran live streamingnya, Zhao Yuqi mengucapkan terima kasih kepada Chen Yuan yang telah memberinya banyak gift roket. Chen Yuan berharap Zhao Yuqi tidak akan mengecewakannya. Sementara itu, ketika Chen Yuan memberikan hadiah berupa 1000 roket kepada Zhao Yuqi, petugas Shark Life langsung melaporkan hal tersebut kepada bos mereka. Si bos terkejut mendengarnya dan berpikir, mungkinkah orang ini adalah pangeran minyak dari Arab? Di ruangan streamer, para streamer langsung heboh mendengar Chen Yuan memberikan gift 1000 roket kepada seorang streamer yang memainkan piano. Mereka pun berasumsi bahwa hari ini Chen Yuan sedang tertarik dengan musik. Mereka lantas segera bergegas mengambil alat musik untuk mereka mainkan dalam siaran mereka, berharap hal itu akan menarik perhatian Chen Yuan untuk menonton live streaming mereka. Menjelang malam, setelah Zhao Yuqi menyelesaikan siarannya, temannya memberitahukan Zhao Yuqi bahwa siaran Zhao Yuqi itu viral di internet. Dengan antusias, teman Zhao Yuqi mengatakan, Zhao Yuqi akan menjadi sensasi baru di dunia maya. Zhao Yuqi pun senang mendengarnya. Akan tetapi, dia segera tersadar bahwa mencari perhatian pria di internet bukanlah rencana jangka panjang. Dia menasihati temannya bahwa penting bagi seorang wanita untuk memiliki karir dan kemandirian, baik secara ekonomi maupun pribadi. Dan Zhao Yuqi ingin temannya mengerti akan hal itu. Dengan sedikit lelah, temannya menyetujui nasihat Zhao Yuqi dan meminta agar Zhao Yuqi tidak terus menceramahinya. Setelah itu, temannya bertanya kepada Zhao Yuqi tentang pendapatnya mengenai pria kaya yang memberinya banyak hadiah. Mendengar temannya menanyakan itu, Zhao Yuqi merajuk marah, dan Zhao Yuqi bilang kepada temannya, terserah temannya itu ingin percaya dengan perkataannya atau tidak. Melihat Zhao Yuqi merajuk marah, teman Zhao Yuqi mencoba membujuknya dan mengaku hanya penasaran saja. Beberapa detik kemudian, Zhao Yuqi dengan senang hati mengirim pesan terima kasih kepada Chen Yuan. Dari belakang, temannya menatap sinis, merasa bahwa Zhao Yuqi tidak konsisten dengan perkataannya. Bahkan, temannya sempat merasa sedih, berpikir bahwa dia mungkin tidak akan dibutuhkan lagi jika Zhao Yuqi menjalin hubungan dengan pria kaya itu. Namun tiba-tiba, Zhao Yuqi berteriak keras, membuat temannya yang diketahui bernama Xiao Xiaofei terkejut. Dengan bingung, Xiao Xiaofei bertanya apa yang terjadi. Zhao Yuqi menunjukkan layar ponselnya dan mengatakan bahwa dia mungkin tahu siapa sebenarnya pria kaya yang memberikan banyak hadiah kepadanya. Di layar ponselnya, terlihat nama pengirimnya adalah Chen Yuan. Di aplikasi Shark Life, Chen Yuan sebenarnya tidak menggunakan nama asli.
sehingga orang-orang tidak tahu bahwa dia yang memberikan banyak hadiah kepada Xiao Mier dan Zhao Yuqi. Namun, karena Zhao Yuqi memiliki kontak WeChat Chen Yuan, otomatis dia bisa mengetahui identitas pengirim hadiahnya. Chen Yuan diceritakan sebagai seorang pebisnis yang sejak kecil hidup dalam kemewahan. Meski begitu, ia memiliki sifat rendah hati dan suka berpura-pura hidup sebagai orang biasa. Sejak muda, Chen Yuan telah menerima pendidikan elit. Namun dia merasa lelah selalu menjadi pusat perhatian dan hanya ingin menjalani hidup dengan bebas. Suatu hari, dia bertemu seorang gadis yang dia cintai dan memutuskan untuk mengejarnya serta hidup sebagai orang biasa. Begitulah kisah Chen Yuan yang ada dalam bayangan Zhao Yuqi. Mendengar cerita Zhao Yuqi, Xiao Xiaofei dengan wajah heran berkomentar bahwa Zhao Yuqi mungkin terlalu banyak menonton drama. Zhao Yuqi lantas merasa kasihan pada Chen Yuan, berpikir bahwa hidup sebagai orang biasa pasti sulit bagi Chen Yuan. Xiao Xiaofei kemudian menyuruh Zhao Yuqi untuk segera tidur. Tetapi Zhao Yuqi menolak karena ingin mengucapkan terima kasih kepada Chen Yuan dengan tulus terlebih dahulu. Sementara itu, ponsel Chen Yuan berbunyi, dan di dalam pesannya Zhao Yuqi mengajaknya untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih. Chen Yuan merasa heran, karena Zhao Yuqi tidak menanyakan soal kekayaannya dan justru langsung mengajaknya makan malam. Dan dia juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan Zhao Yuqi keesokan harinya. Keesokan paginya, Chen Yuan berangkat ke asrama Zhao Yuqi dengan menaiki motor listrik. Sesampainya di sana, dia melihat sebuah mobil mewah terparkir di depan asrama, dan seorang pria tengah menunggu di dekat mobil itu. Pria tersebut kemudian bertanya pada Chen Yuan, apakah Chen Yuan sedang menunggu seseorang? Chen Yuan mengiyakan dan balik bertanya tentang apa yang dilakukan pria itu di sana. Pria itu menjawab bahwa dia juga sedang menunggu calon istrinya. Beberapa saat kemudian, Zhao Yuqi keluar dan melihat sekeliling, mencari keberadaan Chen Yuan. Pria tersebut menyindir Chen Yuan untuk bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Karena jika tidak, pria-pria sepertinya akan mengambil semua wanita cantik yang ada. Mendengar hal itu, Chen Yuan merasa kesal. Percakapan mereka ternyata terdengar oleh Zhao Yuqi. Dengan perasaan penuh cinta dan hayalannya tentang Chen Yuan, Zhao Yuqi menghampirinya dan tanpa ragu langsung duduk di motor listriknya. Pemandangan itu membuat pria tadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zhao Yuqi lebih memilih motor listrik sederhana daripada mobil mewahnya. Pria itu pun hanya bisa merenung dan bertanya-tanya, apa gunanya punya banyak uang jika wanita cantik lebih memilih naik motor listrik? Dalam benak Zhao Yuqi, dirinya sedang naik motor yang keren bersama pria yang dicintainya Chen Yuan. Dia membayangkan akan menikah dengan Chen Yuan suatu hari nanti. Namun, Zhao Yuqi tiba-tiba terkejut saat menyadari bahwa tempat makan yang mereka datangi bukanlah restoran mewah seperti yang dia bayangkan. Setelah mereka masuk, mereka memesan udang karang bawang putih pedas dalam porsi yang cukup besar. Chen Yuan pun dengan sigap memberikan peralatan makan kepada Zhao Yuqi, yang membuatnya semakin tambah jatuh cinta kepada Chen Yuan. Menurut Zhao Yuqi, tindakan Chen Yuan mencerminkan kesopanan dan perhatian dalam setiap gerakannya. Zhao Yuqi berpikir, mungkin Chen Yuan memilih tempat makan yang sederhana ini agar dia tidak merasa tertekan atau tidak enak. Zhao Yuqi merasakan ketulusan dan kelembutan sikap Chen Yuan yang tulus, sampai-sampai membayangkan Chen Yuan sebagai seorang pangeran. Rasa sukanya pada Chen Yuan pun meningkat 10 poin. Chen Yuan merasa terkejut sekaligus heran dengan peningkatan rasa suka Zhao Yuqi yang tiba-tiba. Selanjutnya, Zhao Yuqi menyuapi Chen Yuan dengan penuh perhatian. Secara kebetulan, Lin Shutong dan Huang Junkai masuk ke restoran tersebut. Melihat Zhao Yuqi menyuapi Chen Yuan, Lin Shutong langsung terkejut dan merasa aneh. Bertanya-tanya mengapa Zhao Yuqi mau melakukan itu. Lin Shutong bahkan mengakui bahwa Chen Yuan luar biasa karena berhasil memenangkan hati Sulele dan Zhao Yuqi dalam waktu singkat. Tidak ingin melihat kebersamaan mereka lebih lama, Lin Shutong membujuk Huang Junkai untuk pindah ke tempat lain. Namun, Huang Junkai menolak. Huang Junkai kemudian berjalan menuju meja Chen Yuan, lalu melemparkan uang sebesar 500 yuan ke atas meja sebagai tawaran agar Chen Yuan menyerahkan meja tersebut kepadanya. Uang yang dilemparkan oleh Huang Junkai jatuh tepat ke atas hidangan udang karang Chen Yuan. Melihat hal itu, Chen Yuan merasa heran, mengapa Huang Junkai tiba-tiba bersikap seperti itu, dan mengira bahwa mungkin Huang Junkai ingin terlihat keren dengan aksinya. Namun, menurut Chen Yuan,
Tindakan tersebut justru sama sekali tidak keren. Ketika Chen Yuan masih terdiam, Huang Junkai kembali menambah jumlah uang yang dijatuhkan, yang membuat Zhao Yuki merasa kesal dan marah. Melihat reaksi Zhao Yuki, Chen Yuan bertanya-tanya, apakah Zhao Yuki merasa terhina oleh tindakan Huang Junkai? Zhao Yuki sebenarnya marah karena Huang Junkai telah mengganggu momen sempurna kencannya dengan Chen Yuan. Merasa jumlah uangnya belum cukup, Huang Junkai mengambil lebih banyak uang dari dompetnya. Namun, tiba-tiba seorang pelayan datang, mengambil uang tersebut, dan dengan sopan menawarkan meja lain untuk Huang Junkai. Merasa tersinggung, Huang Junkai dengan kasar menarik baju pelayan itu dan menegaskan bahwa ini bukan tentang sekadar mencari meja lain. Mendadak, sebuah tas melayang dan menghantam wajah Huang Junkai dengan keras, sampai membuat salah satu giginya terlepas. Chen Yuan langsung menduga bahwa tas itu dilempar oleh Zhao Yuki, tetapi ternyata tasnya masih ada di tangan Zhao Yuki. Ketika Chen Yuan menoleh, ternyata lemparan tersebut berasal dari seorang wanita besar di belakang mereka yang terlihat sangat marah. Wanita itu mengamuk karena merasa Huang Junkai telah menggunakan uang dan mobilnya untuk menjemput wanita lain. Chen Yuan tampak sedikit ketakutan melihat amarah wanita tersebut. Dengan wajah kesakitan, Huang Junkai bertanya pada wanita itu apa yang sedang dilakukannya di sana. Dengan emosi, wanita tersebut menjawab, "Aku di sini untuk melihat permainan kotoranmu, Huang Junkai." Huang Junkai segera berusaha membela diri dan berkata pada pacarnya itu bahwa dia tidak berselingkuh. Untuk membuktikan hal itu, dia menarik rambut Lin Shutong dengan kasar dan menuduh bahwa Lin Shutong lah yang menggoda dirinya terlebih dahulu. Merasa sakit dan dipermalukan, Lin Shutong membantah tuduhan itu dan berkata bahwa justru Huang Junkai lah yang mendekatinya dulu dan mengaku tidak memiliki pacar. Namun, Huang Junkai tidak peduli dan langsung menampar Lin Shutong, kemudian menyuruhnya untuk diam. Lin Shutong tersungkur ke lantai, tak menyangka bahwa Huang Junkai akan menamparnya di depan banyak orang. Belum puas, Huang Junkai berniat menamparnya lagi. Merasa tindakan Huang Junkai sudah keterlaluan, Chen Yuan segera menghentikannya. Dengan tatapan tajam, Chen Yuan memperingatkan Huang Junkai untuk tidak menampar Lin Shutong lagi, dan mengingatkannya agar tidak mempermalukan dirinya lebih jauh. Melihat Chen Yuan membelanya, perasaan suka Lin Shutong terhadap Chen Yuan meningkat 60 poin. Lin Shutong pun semakin yakin bahwa Chen Yuan masih memiliki perasaan padanya. Di saat itu juga, poin kesukaan Lin Shutong telah mencapai 95 poin, yang secara otomatis mengubah statusnya menjadi target perhatian tuan rumah. Sebagai hadiah, Chen Yuan menerima 5.000 yuan karena sebelumnya Lin Shutong telah menghabiskan dana sistem sebesar 50.000 yuan. Selain itu, Chen Yuan juga mendapatkan tambahan peningkatan poin sebesar 20. Setelah menerima notifikasi tentang perubahan status itu, Chen Yuan merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya.